Ini terus saya alami setiap ke daerah, baik dalam saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung, ke desa. Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun juga rakyat dengan pemerintah. Hampir di semua kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan, dan apapun saya pernah menyampaikan, konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Cabut seluruh konsesinya. Tegas-tegas. Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan, udah jelas di situ udah. Nama saya Lalu Saibu, umur 52 tahun. Kami petani jenis nanam padi dengan perkebunan. Itu dapat saya 5 juta bersihnya. Itu bagian dari orang yang mengambil karetnya, lahan 5 hektar lebih. Permasalahan sekarang, tanaman kami habis digusur sama perusahaan, dipaksa digusur, tanaman karet habis, tidak ada lagi tersisa. Sudah hampir 1 tahun belum ada titik terang penyelesaiannya. Saya sudah mengadu kemana-mana, tapi belum ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haryono, umur 56. Saya warga Luakulu. Petani sawah, ya tani karet, ya itu sekitar 4 hektar. Terus sawahnya kurang lebih 2 hektar. Jadi tiba-tiba ada perusahaan masuk tanpa pemberitahuan, Pak. Itu langsung didorong. Bahkan aparat pun, saya sudah ngadu kemana-mana, sudah mediasi kemana-mana. Saya tolonglah bagaimana namanya pemerintah maupun yang berwajib ini membantu masyarakat, sangat dijolimi sama perusahaan. Di mana ada perusahaannya, seharusnya masyarakat lebih sejahtera. Ini bukan, Pak, sengsara jadinya. Nama saya Pak Karno, Pak. Saya merantau dari Jawa ke Kalimantan ini sebenarnya, Pak, mau cari kesejahteraan hidup saya, Pak. Saya umur 62 tahun, Pak. Setelah saya berjuang, Pak, beli lahan, tanam tanaman untuk masa depan saya, untuk hari tua saya. Tahu-taunya, Pak, tanam tumbuh saya itu dirusak oleh perusahaan. Tahu, Pak, lahan itu sudah saya kasih garis rapia, dan juga yang pekerjanya pun sudah saya kasih amanat bahwa lahan ini, Pak, kebun saya ini digarap perusahaan, belum ada penyelesaian masalah saya, Pak. Kalau bisa jangan digarap dulu sebelum ada penyelesaian, Pak. Tapi pihak perusahaan itu tidak menghiraukan omongan saya, Pak. Tetap digarap terus. Setelah digarap terus, saya sudah mengadu kepada desa, ke mana-mana. Tetap perusahaan itu tanggapnya mau dikasih ganti rugi, tanam tumbuhnya nggak ada hitungan, mau dikasih ganti rugi 40 juta per hektar, Pak. Sedangkan di waktu itu saya beli lahannya aja, Pak, per hektarnya ada tanaman tumbuh sedikit-sedikit, Pak, sebelum saya kelola itu, Pak. Itu memang ada sudah, cuma saya beli itu lahannya itu kena 50 juta per hektar, Pak. Itu lahan saya itu ada 1,5 hektar lebih, Pak, hampir 2 hektar hitungannya. Tanamannya ada duren, Pak, ada jengkol, ada rambutan, ada lei, Pak, ada keladi. Jadi dalam karetnya itu keladi, Pak.
Kalau hasil per bulan Pak, rambutannya itu produksi yang jelas yang sudah nyata Pak, itu keladinya. Keladinya itu per minggu itu nyata kalau 300.000 400.000 dapat Pak per minggu itu. Memang harapan saya untuk kehidupan saya dari situ tuh Pak. Tapi dengan kejadian ini apa yang dampaknya dengan Bapak nih? Yang jelas dengan kejadian ini Pak, kehidupan keluarga kami sangat sengsara Pak. Terus terang sangat sengsara. Mana anak saya terus terang sekolah 3 orang Pak. Dulunya itu aku bayar SPP untuk anak saya, untuk biaya makan hari-hari anak saya selancar Pak. Setelah lahanku dirusak Pak, susah Pak.